Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga selalu sehat ya. Ustadz meminta kepada anak-anak untuk selalu taat prokes, selalu mencuci tangan dan memakai masker. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar Quran hadis dengan kompetensi dasar 3.1, yaitu kandungan Quran surat Al-Humazah, Al-Asr, dan At-Takatsur tentang manusia yang beruntung dan merugi. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka akhlak yang baik menjadi ukuran bagi kemuliaan seseorang. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia. Kehadirannya untuk memperbaiki akhlak manusia. Untuk mengetahui bagaimana akhlak Nabi kita, maka kita harus mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis beliau. Karena akhlak beliau adalah Al-Quran. Karena keagungan akhlak beliau, maka layaklah kita meneladaninya dalam segala aktivitas kehidupan kita. Dalam ajaran Islam, banyaknya harta, indah dan mahalnya pakaian, serta tingginya jabatan tidak menjadi cerminan kemuliaan akhlak kita. Yang menjadi cerminan adalah perilaku, pemikiran, dan tutur kata kita dalam kehidupan sehari-hari. Semua perilaku kita jaga supaya senantiasa tidak menyakiti, mencela, membuli orang lain. Kita jaga diri kita dari perbuatan merusak lingkungan sekitar. Nah, anak-anak sekalian, pada pembahasan ini kita akan belajar tentang perilaku, akhlak, dan tabiat manusia yang beruntung dan merugi yang terdapat dalam surat-surat berikut. Yang pertama adalah Quran surat Al-Humazah. Mari sebelum kita mendalami surat ini, kita baca bersama-sama Quran surat Al-Humazah dengan menggunakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alayhim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Itu adalah Quran surat Al-Humazah yang anak-anak pasti sudah hafal ya. Silahkan anak-anak perhatikan arti perkata dari Quran surat Al-Humazah. Kemudian mari kita membahas satu persatu mengenai surat ini. Surat Al-Humazah adalah termasuk surat Makkiyah, terdiri dari 9 ayat. Surat ini dinamakan Al-Humazah karena dimulai dengan firman Allah yang berbunyi wailul likulli humazatil lumazah. Humazah berarti orang yang menggunjing. Surat ini menjelaskan tentang akhlak buruk manusia yang harus dijauhi. Ada 2 sifat yang Allah sebutkan, yaitu pertama, mencela dan menggunjing orang lain ketika dia tidak ada dan menghinanya saat di hadapannya. Kedua, mengumpul harta dunia seolah-olah dia tidak akan mati. Humazah artinya menggunjing dan mencela kehormatan dan kemuliaan manusia.
Sedangkan lumaza artinya menghina, biasanya dengan isyarat alis, mata, tangan, atau kepala, dengan tujuan menghina manusia dan merasa lebih tinggi dari mereka. Menurut Muqattil, humaza adalah orang yang menggunjing manusia, sedangkan lumaza berarti orang yang menghina manusia di hadapan mereka. Allah mencela dan mengancam orang yang suka mencela dan menghina orang lain. Mereka akan mendapatkan kerugian, siksaan, dan kehancuran. Allah juga mencela mereka yang suka mengumpulkan harta, yang dengan harta itu mereka meremehkan serta merendahkan orang lain. Dia mengira bahwa hartanya menjamin hidupnya kekal dan tidak akan mati. Nampaknya penyebab dari perilaku menggunjing dan mencela serta merasa lebih tinggi dan utama dari orang lain adalah kekayaan harta yang mereka miliki. Menghitung-hitung harta tanpa sebuah keperluan merupakan bukti kesenangan terhadap diri dan duniawi, sehingga lupa akan bekal diri untuk kehidupan akhirat. Dugaan dan prasangka mereka bahwa mereka lebih utama dari orang lain dan akan kekal dengan hartanya di dunia dibantah oleh Allah bahwa itu tidak benar. Harta tidak dapat mengangkat derajat dan tidak dapat digunakan untuk mencela orang lain. Akan tetapi yang dapat membuat seseorang kekal di dunia itu adalah ilmu dan amal. Para pemilik harta itu akan mati, tapi para ulama akan terus abadi sepanjang masa. Allah mengancam mereka semua dengan api neraka jahanam yang apinya tidak akan pernah padam. Mereka akan dilempar ke dalamnya, lalu apinya membakar seluruh tubuhnya, tapi mereka tidak akan pernah mati.